Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ya, sahabatku para pioneers, dimanapun anda berada. Ya, kita akan kulas lagi. Kita akan coba kabarkan ke teman-teman terkait dengan perkembangan Pi Network, teman-teman. Ini kabarnya sangat menarik ya untuk dibahas. Oke, jadi jangan skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Usahakan teman-teman pahami dulu apa yang akan saya sampaikan, baru komen ya. Jangan baru lihat thumbnail, baru lihat judul, tiba-tiba komen. Jadi gagal paham, itu salah kamu sendiri. Oke teman-teman ya. Jadi video ini luar biasa lah ya. Pokoknya beritanya luar biasa. Nah ini nanti di belakang saya jelaskan. Nah ini dia ya. Judulnya hanya di Pi. Hanya di tanda titik 2 Pi sekarang dapat ditransfer ke dompet Coinbase. Mungkinkah ini mainnetnya? Nah, ya. Jadi kalimatnya, mungkinkah ini mainnetnya? Nah, itu dia ya. Mantap kali ini sepertinya teman-teman ya. Jadi rumor beredar kabar dan itu sudah ada bukti teman-teman ya bahwa Coin Pi Network sudah bisa ditransfer ke Coinbase. Tapi ini mungkinkah ini mainnetnya? Nah, itu dia tanda tanya teman-teman. Masih perlu jawaban karena ada tanda tanyanya ya. Oke. Nah, diposting 11 Oktober 2022 ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa di tengah meningkatnya kritik oleh beberapa faktor tertentu, perintis rawat inap atas ini kok rawat inap ya, kayak di rumah sakit aja nih ya. Atas penundaan peluncuran mainnet, meskipun rumor yang beredar mengatakan bahwa evolusi dan pengembangan mainnet dari Pi mungkin muncul sebelum akhir tahun ini. Fase penting untuk jaringan Pi akan dibuka sebagai mainnet di fase 3 karena kertas putih menyatakan bahwa blockchain mainnet akan ditayangkan selama fase ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh setiap pionir karena Pi Network akan dapat terhubung dengan bursa yang memungkinkan perdagangan Pi Coin. Ya. Kemudian ingatlah bahwa pada 29 Desember 2021 mainnet terlampir ditayangkan memulai fase 3 proyek. 9 bulan telah berlalu, para pionir masih berjuang untuk menyelesaikan proses KYC dengan sebagian besar dari mereka belum diundang. Ya, jadi memang terkait dengan KYC teman-teman ya. Ada beberapa teman kita, rekan kita di luaran sana kemarin ada yang sudah KYC. Dan itu dilakukan secara acak dan seperti yang sudah-sudah. Jadi saya ya sampai detik ini pun belum mendapatkan pop-up ataupun notifikasi terkait dengan undangan KYC teman-teman. Kalau teman-teman komentar, "Bang, saya belum dapat undangan KYC," sama ya. Sabar ya. Pasti banyak yang belum KYC. Kalau 50 juta pengguna ataupun user, ya katakanlah yang sekarang yang masih aktif gitu ya. Ya katakanlah 20 juta lah gitu ya. Nah, sementara dikatakan oleh core team yang sudah lulus 1,6 juta gitu kan. Ya kurang lebih segitu. Jadi masih berapa banyak yang belum kan gitu ya. Jadi bukan Anda aja yang belum dapat undangan KYC, saya pun belum dapat ya gitu. Jadi sabar aja. Oke. Jadi itu dia. Dengan banyak barter yang berhasil, mainnet terbuka dapat dimulai pada periode ini, yaitu jika isi dari white paper adalah sesuatu yang harus diikuti. Selama periode ini, pembatasan mainnet tertutup akan sepenuhnya dicabut, memungkinkan koneksi tambahan ke Pi mainnet. Ya, jadi enclosed mainnet ataupun mainnet tertutup ini itu kita diperbolehkan untuk melakukan barter ya dengan barang dan jasa. Belum diperbolehkan tukar mata uang kripto lain ataupun uang fiat. Itu dia ya untuk menentukan
suksesnya daripada mainnet terbuka nanti. Apakah mainnet diam-diam diluncurkan? Nah, ini dia tanda tanya lagi. Apakah mainnet diam-diam diluncurkan? Masa diam-diam? Ya nggak mungkin dong, ya. Jadi kita perlu memahamkan ke teman-teman juga gitu kan. Mainnet ya nanti akan terbuka, ya. Ini kan sudah diumumkan, mainnet sekarang masih close mainnet ya, mainnet tertutup. Mari kita baca lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Oke, kita coba baca ya. Perintis telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mempercayai koneksi apapun ke platform lain di luar browser Pi. Iya, ya, betul. Ya, ini kredibel. Hanya di Pi browser aja ataupun di Pi network saja aplikasinya untuk melakukan penambangan, untuk mengklaim bonus-bonus ataupun itu dia penambangan itu dia tadi ya. Selain daripada di aplikasi Pi network nggak bisa gitu. Ya, tetapi sesuatu yang berbeda baru saja terjadi yang akan membuat Anda semakin bingung. Nah, ini tambah bingung lagi. Nggak usah bingung-bingung, teman-teman ya. Kita nanti akan perjelas. Perkembangan baru-baru saja mengisyaratkan bahwa jembatan Pi mungkin telah disetujui dan diintegrasikan ke dalam ekosistem Pi oleh tim inti atau jembatan lain yang dikembangkan oleh tim inti. Tapi apakah ini benar-benar awal dari peluncuran mainnet? Nah, sekarang untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, kami telah menemukan bahwa ada dua portal jembatan Pi. Satu dapat diakses melalui browser Pi, sementara yang lain tidak. Nah, ini yang perlu teman-teman waspadai ya. Jadi kalau nggak bisa diakses di Pi browser, berarti belum terintegrasi dengan jaringan Pi. Itu aja ya. Itu dia yang jadi patokan. Kalau nggak bisa diakses melalui browser Pi ataupun Pi browser, diakses website dia mengatakan mengatasnamakan utilitas gitu ya. Kalau nggak bisa diakses melalui aplikasi Pi browser, nah itu bukan berarti belum terintegrasi dengan Pi network. Itu aja, nggak usah bingung teman-teman ya. Nah itu dia ya. Jadi kami hanya akan fokus pada alamat yang dapat diakses melalui browser Pi, yaitu Pi // ya pibridge.io. Nah itu dia, dan bukan https pibridge.org. Ini jadi teman-teman harus waspada seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman mengakses mengatasnamakan utilitas Pi network, teman-teman buktikan aja ya dengan aplikasi Pi browser. Kalau dia diakses melalui aplikasi Pi browser itu bisa dibuka, berarti dia sudah terintegrasi dengan Pi network. Nah, ini ada dua ya, dua opsi. Kalau teman-teman mengakses pibridge.io ya, ini yang asli. Kalau yang bukan HTTPS ya, dan bukan HTTPS /pibridge.org ini bukan, nggak bisa diakses. Berarti belum terintegrasi dengan jaringan Pi network. Itu aja. Oke. Nah, transaksi lintas rantai dimulai. Tanda tanya lagi. PiBridge sekarang memfasilitasi transaksi lintas rantai antara Pi Network dan Coinbase. Kedengarannya lucu bukan? Ya lucu. Itulah yang saya rasakan ketika saya tersandung pada awalnya. Tetapi sesuatu yang lebih membingungkan, mengejutkan saya jadi meneliti lebih lanjut dan menemukan bahwa perintis sebenarnya dapat mengirim Pi tetapi hanya dalam bentuk terbungkus ke dompet Binance Smart Chain. Saat ini hanya Coinbase yang terhubung. Bagaimana cara mengirim Pi ke dompet Binance Smart Chain atau basis koin? Pertama-tama, berhati-hatilah, saya menyarankan Anda untuk tidak menautkan dompet jaringan Pi Anda dengan dompet Coinbase. Tunggu pernyataan resmi dari tim inti. Nah, ini dia ya. Konfirmasi saja bahwa proses seperti ini sudah cukup dan jangan lakukan apa-apa lagi. Ya, kita nunggu karena memang di fase enclosement ini kita belum diperbolehkan, bahkan dilarang ya untuk menukarkan mata uang Pi network dengan kripto lain. Oke, paham ya teman-teman? Saya rasa pembahasan cukup sampai di sinilah ya, nggak usah ke bawah. Jadi kita ambil intinya saja ya. Nah, ini dia ya. Ini yang asli ini, yang tadi ya.
Jadi intinya di enclosed mainnet ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa belum diperbolehkan untuk menukar koin Pi Network dengan koin lain ataupun uang fiat, itu yang dilarang. Kalau untuk sekedar barter dan penukaran barang dan jasa diperbolehkan. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu dia ya. Kemudian di sini kita akan perjelas lagi ya. Jika Anda tidak sadar di bawahnya ya, Binance Smart Chain adalah blockchain paralel yang diaktifkan kontrak cerdas untuk Binance Chain yang menyediakan platform tanpa izin untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya. Kemudian kalau P-Bridge adalah gerbang tanpa kepercayaan ya, yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya, membuat Pi dapat diakses dan didekati oleh publik dan menawarkan alat keuangan baru tanpa izin dan transparan kepada pengguna Pi. Pi Bridge memungkinkan data mengalir dan pemegang Pi bebas melakukan perjalanan antar jaringan. Ini juga merupakan cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang Pi untuk memanfaatkan nilai aset. Manfaat paling signifikan dari proyek ini adalah meningkatkan interoperabilitas dan skalabilitas. Jadi ya, itu tadilah teman-teman menurut saya ya. Jadi intinya aja kalau ada rumor kabar ya bahwa Pi Network sudah bisa ditransfer ke dompet Coinbase atau di Binance Smart Chain ya, itu ya bisa dikatakan belum lah ya menurut saya. Kalaupun bisa ya, di sini kan judulnya Pi sekarang dapat ditransfer ke dompet Coinbase. Mungkinkah ini mainnetnya ya? Jadi mainnet bukan seperti itu ya teman-teman ya, karena memang sekarang masih tahap enclosed mainnet lah. Oke, jadi belum diperbolehkan, sekali lagi belum diperbolehkan untuk menukar Pi Network dengan koin lain ataupun uang fiat ya. Itu yang disampaikan oleh core team ya. Kalau sekedar barter dan tukar barang sama aja deh ya. Barter itu tukar barang ya. Kalaupun untuk tukar uang fiat tidak diperbolehkan dulu teman-teman. Oke, semoga Anda paham lah apa yang saya sampaikan ini teman-teman ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video.